Halo guys, selamat datang di ST. Di channel ini kita bikin video unboxing dan review gadget, serta share tips and trik mengenai teknologi. Jadi buat kalian yang baru lihat video ini, silahkan subscribe. Nah, di video kali ini kita akan review Umi Z. So, let's check this out. Here we go. Pertama kita lihat dari segi desainnya. Desain Umi Z ini keren banget menurut saya. Ya, walaupun kelihatan mirip-mirip iPhone, tapi saya tetap suka. Terbuat dari aluminium alloy dan bukan full metal. Dual 3D cutting edge-nya membuat tangan saya nyaman lama-lama menggenggam HP ini. Penempatan tombol-tombolnya pun cukup sesuai untuk penggunaan satu tangan. Di bagian kiri kita akan menemukan SIM tray dengan sistem hybrid. Lanjut ke bawah ada mikrofon, USB Type-C, dan speaker. Di sebelah kanan ada tombol power serta volume up and down. Dan di bagian atas kita akan menemukan 3.5 mm headphone jack. Layarnya berukuran 5,5 inch dan beresolusi Full HD, menggunakan panel hijau dari Sharp dengan kerapatan mencapai 441 ppi. Serta sudah dilengkapi dengan 2,5D glass. Viewing angle-nya cukup luas dan saturasi warnanya pun bisa disesuaikan berkat teknologi Miravision yang ditanamkan di dalamnya. Intinya untuk desain menurut saya well made lah. Lanjut ke spesifikasinya. Umi Z ini merupakan HP pertama yang memakai chipset Helio X27 Deca-core dari MediaTek dengan GPU Mali T880 MP4. Memiliki RAM 4GB dan ROM 32GB, serta bisa diekspansi hingga 256GB dengan menggunakan microSD. SIM tray-nya hybrid dan tak ada dedicated slot untuk microSD, jadi kita harus pilih salah satu. Apakah pakai dual SIM tanpa microSD atau satu SIM plus microSD. Lalu terdapat LED notifikasi yang bisa dirubah warna sesuai dengan keinginan kita. Sensor-sensor yang disematkan pun cukup lengkap dan juga support OTG. Hanya saja kita harus beli konverternya, karena HP ini udah pakai USB Type-C. Di bagian bawah layar ada tombol home berikut fingerprint sensor yang mereka namakan Front Touch ID. Responnya agak lambat dan seringkali tidak terdeteksi menurut saya. Dan tiap kali saya nyalakan setelah HP ini di restart, saya tidak bisa langsung membukanya menggunakan fingerprint dan harus memakai PIN dulu. Lalu Umi Z menyematkan Android Marshmallow ke dalam HP ini dan juga support update OTA hingga Android Nougat nantinya. Sampai saat video ini dibuat, saya sudah mendapatkan 2 kali update. Pertama berjalan mulus, tapi pada saat saya akan update versi terbaru, ternyata hasilnya seperti ini. Pada update versi terbaru, sepertinya akan ada beberapa perbaikan terhadap beberapa bug yang saya temukan di HP ini. Dan akan saya review kembali setelah saya berhasil mengupdate Umi Z yang saya miliki ini. Berlanjut ke sisi kamera. Mengusung kamera belakang beresolusi 13 megapiksel dengan sensor Samsung yang dilengkapi dengan quad LED flash dan laser autofocus, serta mampu merekam hingga resolusi 4K. Hasil kameranya cukup memuaskan saat kondisi cahayanya bagus. Foto yang dihasilkan cukup mengesankan dengan depth of field yang keren menurut saya. Namun saat saya kurang atau low light, noise-nya bertaburan kemana-mana dan disarankan untuk memakai flash supaya hasilnya lebih baik. Laser autofocusnya cukup cepat, hanya saja sering terjadi kayak gini. Hasil rekaman videonya cukup bagus, tapi saya nggak ngerti kenapa formatnya hanya 3GP. Di bagian depan ada kamera beresolusi sama dan sensor yang sama pula, serta dilengkapi dengan selfie soft-light kayak Vivo. Yang sayangnya menurut saya selfie soft-light-nya nggak membantu terlalu banyak. Lanjut ke bagian baterai.
Dilengkapi dengan baterai 3780 mAh dan support fast charging, HP ini mampu menemani saya hingga saatnya tidur. Dan screen on time bisa menembus sampai dengan 6 jam, dengan pemakaian tanpa gaming. Tapi di saat saya pakai untuk main game, seringkali HP ini minta di-charge saat siang menuju sore hari, dan screen on time-nya menurun hingga 3 jam saja. Selain itu, fast charging-nya ternyata tidak bekerja secara optimal. Saya harus menunggu hingga 2 jam lamanya untuk ngecas HP ini dari 0 sampai full. Dengan GPU Mali T880 MP4 dan chipset Helio X27-nya, seharusnya Umi Z mampu melahap semua game yang ada saat ini. Tapi saat saya main game kayak Asphalt Airborne aja, masih saja ada lagging. Dan saat saya coba untuk VR, keanehan lain pun muncul. Giroskopnya inverted atau kebalik. So, kesimpulannya, sebetulnya di atas kertas Umi Z ini memiliki banyak keunggulan, terutama dalam hal spesifikasinya. Namun, sayangnya software yang disematkan sepertinya belum stabil. Terbukti dari beberapa poin yang mestinya jadi keunggulan, malah menjadi bumerang. Dan memperlihatkan bahwa produsen Umi ini terlihat terburu-buru dalam meluncurkan Umi Z. Untungnya device ini support auto-update, jadi mungkin saja ada perbaikan-perbaikan yang bisa membuat HP ini layak untuk dibeli. Yang akan saya coba ulas kembali pada video berikutnya. Stay tuned, right? So, thanks banget udah nonton video ini. Share jika kalian ngerasa video ini bermanfaat. Dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari ST. Karena ST, refresh your brain. Iweng pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.